Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Ari Harliawati, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kartini Bali di program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Bidang keilmuan saya adalah D4 Kebidanan Bidang Pendidik dan Magister Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama mengikuti mata kuliah ini meliputi yang pertama, fisiologi menopause, kemudian ketidaknyamanan pada masa perimenopause, dan selanjutnya adalah masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan dimulai dari masa kehamilan hingga masa reproduksi, masa antara, dan perimenopause dengan mengedepankan IPEX teknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini penyimpangan kelainan dari sejak kehamilan hingga sistem reproduksi masa antara perimenopause dengan melakukan kolaborasi rujukan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis psikologi perkembangan sepanjang siklus kehidupan seorang wanita. Adapun beberapa referensi pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu e-book, hardbook, artikel ilmiah berdasarkan evidence base, modul pembelajaran, serta daftar tilik. Dalam Bahajar ini yang saya gunakan adalah buku bahan ajar yang saya tulis bersama tim yang lain dengan judul Buku Ajar Perimenopause yang telah saya terbitkan di tahun 2023. Selain itu, ada pun hasil penelitian saya yang telah saya terbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi tentang pemanfaatan yoga selama masa perimenopause untuk mencegah kecemasan yang dialami oleh wanita selama menjalani masa perimenopause. Hasil penelitian dan pembelajaran ini juga telah saya aplikasikan ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan pada bulan Maret 2025 dengan sasaran ibu-ibu PKK di Desa Dulatpeken, Tabanan. Sehingga ketiga tridharma perguruan tinggi saya dapat diaplikasikan dengan baik. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran interaktif dengan pendekatan student center learning dengan media yang saya gunakan adalah PowerPoint, Google Classroom, Google Drive, dan e-learning pada aplikasi di kampus saya melalui SIA. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi pembobotan nilai yang pertama, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 10%, UAS 20%, dan praktikum 40%. Nilai akhir mata kuliah ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa pada sistem e-learning. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pagi hari ini saya akan membawakan perkuliahan kita melanjutkan dari materi yang lalu tentang asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Nah, sebelum saya mulai ke perkuliahan hari ini, saya ingin bertanya apakah hari ini ada yang absen atau tidak kuliah? Hadir. Semua hadir ya, hadir semua ya, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin berdoa untuk pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin tanya dulu, masih ingat nggak kira-kira pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan ke-7 ini,
kita sebelumnya bahas apa? Masih ada yang ingat? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian menopause dan perubahan pada masa menopause itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Rosa. Nah, begitu ya, untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah mendefinisikan tentang pengertian menopause. Untuk pertemuan saat ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause. Sebelum kita mulai perkuliahan, setelah kita tadi mereview atau merefleksikan dari pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan saat ini materi pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketidaknyamanan umum pada perimenopause. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui pengertian perimenopause, mahasiswa mengetahui fisiologi perimenopause, kemudian mengetahui gejala umum pada masa perimenopause dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang wanita itu mengalami keluhan pada masa perimenopause. Baik untuk bahan ajar yang dapat kalian gunakan sebagai referensi dalam mata kuliah perimenopause ini, kalian dapat menggunakan buku ajar yang saya telah tulis, yaitu buku ajar perimenopause. Di sini saya menulisnya dengan tim yang lain, nanti bisa kalian baca-baca buku yang telah saya tulis tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan atau sebelum saya memberi materi, saya ingin tahu nih, kalian sejauh apa sih mengetahui tentang perimenopause? Ada yang ingin mau menjelaskan? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Mensi. Ya, perimenopause itu definisinya itu kondisi normal di mana seorang wanita ditandai dengan berakhirnya menstruasi secara permanen, Bu. Baik, terima kasih Mensi atas penjelasannya. Kita akan sekarang beralih ke materi inti. Tengah-tengah antara fase premenopause dengan fase pasca menopause itu ada yang namanya fase peralihan, yaitu perimenopause, di mana periode perimenopause itu berlangsung antara 5-10 tahun, dan di dalam masa perimenopause ini terdapat beberapa gejala-gejala yang dapat dialami oleh ibu yang mengalami perimenopause. Nah, fase perimenopause ini juga ada namanya fisiologinya. Ada di dalam organ tubuh seorang wanita itu mengalami yang namanya penurunan fungsi ovarium. Nah, masih ada yang ingat nggak ovarium itu apa? Masih. Ayo, apa ovarium itu? Sel indung telur. Ya, benar ya. Di dalam organ reproduksi wanita itu ada yang namanya sel indung telur. Nah, ketika seorang wanita mengalami penurunan fungsi indung telur tersebut atau ovarium, saat itulah wanita memasuki yang namanya masa perimenopause. Nah, selain adanya penurunan fungsi ovarium, adanya juga penurunan drastis dari hormon yang namanya hormon estrogen di sana. Nah, kalau dari bahasa Yunani, klimakterium itu adalah bahasa lainnya dari bahasa Yunani, yaitu anak tangga. Nah, jadi kalau dilihat kalian dari gambar itu, dari seorang wanita berusia 35 tahun, dia masih postur tubuhnya bagus ya, berdiri tegak, sempurna, posturnya bagus, tidak ada keluhan pada sendinya. Kemudian seiring bertambahnya usia, menginjak usia 55 tahun, mulailah dia menuruni tangga yang lebih bawah ya, tangga yang kedua. Itu disebut tadi masa apa? Perimenopause. Mulailah dia badannya sedikit membengkuk, biasanya juga ukuran tinggi badan wanita itu berkurang 1-2 cm. Makanya kalian pernah nggak lihat nenek-nenek misalnya di Bali sembahyang di jalan, badannya kecil sekali sampai mengkurut bungkuk seperti itu. Nah, itu adalah salah satu efek samping dari masa perimenopause itu. Nah, di usia senium tadi yang kita bahas, usia terakhir di usia 65 tahun ke atas, mulailah biasanya orang tua atau nenek tersebut menggunakan alat bantu karena persendian tulang lututnya dia sudah tidak sekuat ketika dia berusia 35 tahun. Nah, untuk klimakterium adalah masa yang bermula dari akhir masa reproduksi. Jadi ketika seorang wanita itu masih mendapatkan menstruasi, di sana disebut dia masih namanya usia reproduksi. Ketika dia sudah tidak mendapatkan menstruasi lagi, artinya dia sudah memulai memasuki akhir masa reproduksinya. Nah, sampai diakhiri dengan masa senium, yaitu berkisar dari kalau akhir reproduksi tadi yaitu 40 sampai diakhiri di usia 65 tahun.
Nah, untuk masa-masa klimakterium itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada namanya pramenopause. Biasanya berkisar dari usia 46 sampai 50 tahun. Nah, kurun waktu ini berlangsung dari 4 sampai 5 tahun sebelum wanita itu mengalami yang namanya menopause. Dilanjutkan, fase yang saat ini kita sedang pelajari yaitu perimenopause. Biasanya, walaupun tidak semua wanita berusia 50 tahun serempak mengalami perimenopause, tetapi pada umumnya wanita memasuki masa perimenopause itu di usia 50 tahun. Nah, peralihan ini antara peralihan masa pramenopause dengan fase menopause itulah yang dinamai apa? Perimenopause. Kemudian masuklah dia ke tahap yang ketiga, yaitu tahap menopause, di mana tahap menopause ini dimulai dari usia 50 sampai 55 tahun. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan berhentinya haid seorang wanita atau wanita tersebut tidak mengalami haid sama sekali. Jadi kalau kalian nanti misalnya ketemu sama pasien, keluhannya, Bu Bidan, kenapa ya saya tidak haid sudah lebih dari 1 tahun, misalnya seperti itu, berarti wanita yang kalian sedang periksa itu memasuki masa menopause. Jadi ciri khasnya adalah dia sudah tidak mendapatkan haid sama sekali. Nah, fase yang keempat yaitu fase pasca menopause. Ini adalah fase setelah masa menopause, biasanya sudah di atas usia 55 tahun. Nah, fase pasca menopause ini adalah kurun waktunya kurang lebih 1 tahun setelah fase menopause. Nah, ada yang terakhir adalah fase senium. Ini adalah fase yang terakhir di mana wanita jika bisa berusia di atas 60 tahun, dia itu menikmati sisa masa hidupnya dengan yang disebut dengan masa senium. Kita lanjut ke gejala umum ya. Biasanya, kalau tadi lihat di gambarnya masih ingat ya, neneknya wanita itu di usia 35 masih berdiri tegak, tingginya masih normal. Nah, biasanya dia akan mengalami pengurangan tinggi badan sampai 2,5 cm, bahkan lebih. Itu tinggi badan. Yang kedua, adanya perubahan kulit. Biasanya kulit wanita yang mengalami masa perimenopause itu sangat kering, terus cepat sekali. Misalnya dia cuci piring nih, seperti ibu mertua saya di rumah ya, dia sering cuci piring, kulitnya kering, lama-lama jadinya luka, lecet, karena itu adalah efek dari yang namanya masa perimenopause. Nah, selain gejala umum yang tadi saya jelaskan, ada juga beberapa perubahan pada fungsi alat reproduksi wanita, yang namanya vulva atrofi. Karena kulitnya kering, ya, jadi kulit di daerah vagina seorang wanita itu juga akan mengalami kekeringan, seperti keriput ya. Nah, biasanya ketika dia mengalami penurunan fungsi lemak pada vulvanya, dia akan mengalami yang namanya dyspareunia. Dyspareunia itu artinya nyeri saat pipis atau nyeri saat kencing. Makanya banyak keluhan ibu perimenopause itu atau ibu menopause itu mengeluh nyeri saat kencing atau buang air kecil. Jadi kalau nanti kalian ketemu pasien seperti itu mengeluh nyeri kencing, kemudian mengeluh juga penurunan libido, itu karena perubahan dari lemak vulva yang menurun, sehingga dia juga ketika diajak misalnya berhubungan badan atau berhubungan seksual dengan suaminya biasanya enggan karena kekeringan dalam kulit vaginanya. Satu, libidonya menurun, kulit vaginanya juga mengering, sehingga ketika dia melakukan penetrasi itu dia merasakan nyeri dan sakit pada saat proses itu. Makanya sebenarnya sangat kasihan ya kalau wanita di masa menopause itu banyak sekali keluhan yang akan dihadapinya. Selain itu, dia akan ketika dia memulai proses dalam berhubungan, sang suami itu harus melakukan rangsangan yang lebih lama sehingga wanita itu bisa siap untuk melakukan atau memulai hubungan seksual. Ini adalah beberapa faktor resiko wanita itu mengalami lebih cepat atau lebih lambat dalam memasuki masa perimenopause. Yang pertama yaitu adanya hiperlipidemia. Ini adalah kelebihan dari lemak di dalam tubuhnya.
Ya, jadi misalnya kalau ada wanita yang obesitas itu biasanya dia itu lebih cepat mengalami perimenopause. Kemudian ada diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus tahu ya, atau bahasa lain dari kencing manis. Jadi kalau dia ada penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, biasanya wanita itu juga lebih cepat mengalami perimenopause. Kemudian adanya hipertensi. Hipertensi sudah tahu kan? Tensi tinggi ya, di atas 140/90 biasanya. Kemudian anovulasi. Nah, harusnya dia setiap siklus menstruasi tiap bulannya itu dia walaupun mens, tetapi tidak ada terjadinya proses ovulasi atau pematangan sel telur di dalam rahimnya atau di dalam tubuhnya. Walaupun dia menstruasi tetapi tidak berhasil melakukan anovulasi. Nah, biasa wanita-wanita seperti ini juga mengalami keluhan lebih cepat menopause. Kemudian adanya infertilitas. Nah, biasanya ini kaitannya dengan anovulasi. Ya, kalau wanita yang kegagalan dalam proses anovulasi, kaitannya adalah di infertilitas. Biasanya susah memiliki keturunan jika dia tidak bisa atau tidak mampu melakukan anovulasi. Kemudian ini adalah lifestyle ya. Kalau wanita perokok dan mengkonsumsi alkohol juga biasanya lebih cepat mengalami menopause. Nah, ini adalah beberapa gejala yang sering ditemui oleh ibu-ibu yang sedang mengalami masa perimenopause. Ini berdasarkan beberapa penelitian. Di peringkat pertama itu yang namanya hot flash. Ada yang tahu mungkin hot flash itu apa? Panas di bagian wajah. Betul, ya. Jadi ada semburan atau panas di bagian wajah yang dialami pada wanita perimenopause. Itu sekitar 75% wanita perimenopause itu mengeluhkan hal tersebut. Kemudian di urutan kedua ada namanya sleep disorder atau apa? Sleep disorder, gangguan, ya betul, gangguan tidur. Nah, para wanita perimenopause akan banyak mengeluhkan yang namanya sulit tidur di malam hari. Kemudian yang ketiga adalah poor memory. Biasanya mereka sudah mulai menurunkan daya ingatnya. Jadi pernah nggak kalian ngelihat nenek-nenek atau nenek kalian di rumah deh? Ada yang masih punya nenek nggak di rumah nih? Nah, biasanya mereka mau naruh piring, jalan misalnya ke dapur, sampai di dapur dia lupa, aku mau ngapain ya ke sini. Nah, makanya sering orang bilang kalau nenek atau orang tua itu suka yang namanya pikun. Nah, itu salah satu yang namanya gejala dari perimenopause. Kemudian yang keempat adalah night sweat. Night sweat itu adalah berkeringat di malam hari. Biasanya mereka walaupun cuacanya dingin, cuacanya hujan atau tidak panas, biasanya para wanita yang sedang mengalami masa perimenopause itu akan berkeringat di malam hari. Kemudian yang selanjutnya adalah low libido. Nah, low libido ini artinya adanya penurunan nafsu atau penurunan hasrat ingin berhubungan seksual. Ini biasanya disebabkan karena adanya kekeringan pada vaginanya. Kemudian ada rasa nyeri dan adanya kekeringan pada vagina. Jadi ini berhubungan dengan lemahnya atau turunnya libido pada wanita. Adapun beberapa faktor resiko yang mempengaruhi kapan seorang itu atau seorang wanita itu akan mengalami yang namanya masa perimenopause. Ada wanita yang lebih cepat mengalami, ada yang lebih lambat. Jadi tidak ada semua wanita dari 10 wanita bertepatan di usia 50 misalnya, tidak seperti itu. Jadi ada yang bisa lebih mudah atau lebih cepat atau lebih lambat. Semua itu tergantung dari faktor-faktor resiko yang saya paparkan dalam PowerPoint. Yang pertama ada usia menarche-nya. Biasanya kalau dia usia menarche-nya lebih awal, dia akan mengalami masa menopause yang lebih cepat. Kemudian untuk faktor psikis, nah biasanya faktor stresor, kalau di rumah tangga atau dia tidak harmonis dengan keluarga seperti suami dan anak-anaknya, biasanya itu akan mempercepat yang namanya proses perimenopause ini. Yang ketiga ada jumlah anak, kemudian adanya usia melahirkan, lalu pemakaian kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi yang seperti apa kira-kira bisa menyebabkan pemicu dari cepatnya seorang wanita itu mengalami perimenopause, yaitu pemakaian kontrasepsi yang mengandung hormonal. Ada yang tahu kontrasepsi hormonal itu apa saja? Suntik, kemudian pil. Nah, itu yang beberapa kontrasepsi yang mengandung hormonal. Kemudian selain itu adanya aktivitas merokok dan sosial ekonomi si wanita tersebut.
Ini adalah salah satu hasil penelitian saya dengan rekan-rekan saya yang lain meneliti tentang bagaimana sih hubungan pengetahuan ibu tentang manfaat yoga dengan kecemasan dalam menghadapi menopause di Desa Gadungan Tabanan. Nah, kalian bisa mengaksesnya ya. Nanti silakan dibuka Google Scholar. Nanti ada link tersebut. Kalian bisa ketik aja judulnya atau nama saya. Akan muncul di Google Scholar jurnal penelitian ini. Jadi, dalam jurnal ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ibu-ibu yang melakukan yoga prenatal itu dapat menurunkan kecemasan dan dapat menjalani masa perimenopause-nya dengan lebih bahagia. Sebelum kita akhiri, saya ingin tanya dulu, kira-kira ada nggak yang nyantol di benak kalian tentang materi saya? Pertanyaannya simple, menurut kalian perimenopause dengan menopause ini kira-kira sama atau enggak? Ayo angkat tangan. Oh, banyak nih angkat tangan. Oke, paling cepat silahkan. Sepertinya berbeda, Ibu. Perimenopause adalah masa sebelum wanita memasuki siklus menopause. Oke, kira-kira benar apa salah? Benar. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan kedua. Kira-kira hormon apa sih yang berperan atau memegang peranan penting dalam proses fisiologi dari perimenopause ini? Yuk, angkat tangan. Oke, silakan Adriana. Hormon yang berperan dalam perimenopause yaitu estrogen. Kira-kira benar nggak hormon estrogen yang berperan penting dalam perimenopause? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adriana. Nah, sekarang dari penjelasan saya tentang masa perimenopause, kira-kira ada yang kurang dimengerti atau pertanyaan dari kalian? Silahkan. Ya, silakan. Mengapa jumlah anak bisa mempengaruhi kapan seorang wanita mengalami menopause? Oke, pertanyaan yang baik ya, Veronica. Jadi, kenapa sih seseorang wanita yang memiliki jumlah anak yang lebih banyak atau lebih sedikit dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya dia mengalami masa perimenopause? Biasanya, wanita yang memiliki anak yang jumlah anaknya lebih dari 2, dia akan mengalami masa perimenopause yang jauh lebih lambat daripada wanita yang memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika seorang wanita itu mengalami kehamilan, melahirkan, ada beberapa hormon yang aktif dan berperan seperti hormon FSG, TSH, kemudian estrogen, dan progesteron. Nah, karena berperan aktifnya keempat hormon itulah yang mempengaruhi diperlambatnya lebih sedikit proses perimenopause. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Silahkan. Ibu, saya mau bertanya terkait TSH atau sulih hormon. Apakah kita sebagai bidan berwenang untuk memberikan terapi tersebut, ya, Bu? Pertanyaan yang sangat baik. Kira-kira dalam memberikan terapi TSH atau terapi sulih hormon itu merupakan wewenang kita sebagai bidan atau tidak? Nah, kita sebagai bidan seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita hanya sebatas memberikan kesehatan reproduksi kepada wanita berupa memberikan konseling, KIE kepada pasien. Tetapi untuk pemberian obat atau terapi hormon seperti itu adalah ranah dari dokter spesialis kandungan. Jadi untuk pertanyaannya Sensi tadi, apakah wewenang sebagai bidan dalam pemberian terapi TSH itu boleh atau tidak? Bukan tidak boleh, tetapi sebagai bidan kita harus memberi rujukan kepada dokter spesialis kandungan dalam pemberian obat terapi. Bagaimana, bisa dimengerti? Baik, dari perkuliahan kita pada hari ini, kira-kira ada nggak yang mau volunteer atau memberikan kesimpulan dari materi yang saya tadi jelaskan? Silahkan angkat tangan. Mungkin saya, Bu. Oke, silahkan Ibu Yuli. Perimenopause merupakan masa peralihan antara premenopause dan pasca menopause. Perimenopause ini berlangsung 5-10 tahun, Bu. Ada juga gejala fisiologisnya adalah penurunan fungsi ovarium dan sekresi hormon estrogen. Ada juga gejala-gejalanya, Bu, seperti hot flash, penurunan daya ingat, gangguan tidur, dan berkeringat di malam hari, juga penurunan libido. Ibu, saya ingin menambahkan dari Yuli tadi,
Gejala umum yang lainnya itu yang pertama ada pengurangan tinggi badan, kemudian yang kedua itu perubahan kulit menjadi lebih kering, kemudian yang ketiga itu kuku mengalami kerapuhan, kemudian yang keempat nyeri saat kencing karena vagina kering, kemudian yang kelima tulang dan sendi lebih kaku. Kemudian faktor risiko yang mempengaruhi waktu wanita mengalami perubahan perimenopause itu yang pertama ada merokok, kemudian yang kedua histerektomi, kemudian yang ketiga kelainan autoimun. Itu saja dari saya. Baik, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Yuli dan Astri. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke, sebelum kita akhiri, saya ada sedikit kuis ya untuk sedikit penilaian kalian nanti di ujian akhir semester. Kalian bisa akses yang namanya Kahoot. Nanti saya akan share ya. Baik, karena sudah selesai menjawab kuisnya, saya harap materi pada pertemuan hari ini bisa dapat kalian mengerti semua ya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan di pertemuan selanjutnya membahas tentang masalah yang lazim pada masa perimenopause. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri, terima kasih atas waktunya, selamat siang. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video pembelajaran yang telah saya lakukan, semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya.